saya berdiri aja biar kelihatannya ngantuk. Karena biasanya mukjizat utama Ramadan itu tidur enak. Ya, itu yang nggak ada tandingannya. Tidur enak itu mukjizat paling tertinggi untuk puasa Ramadan. Mudah-mudahan semua mendapatkan mukjizat hari ini. Udah. Next sekarang. Nah ini Pak, manusia yang senantiasa menginginkan hidup sejahtera dan bahagia ternyata ada musuh utama nafsu sama setan. Lawannya nafsu akal, lawannya setan syariat. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengumpamakan akal itu seperti jaksa umum yang memberikan tuntutan maksimal kepada nafsu supaya terkendali, dan syariat itu ibarat hakim yang membacakan pasal-pasal untuk menghukum setan. Nah, kalau itu berjalan sukses. Di situ Pak suksesnya kita hidup. Makanya nafsu itu pendorong, setan penggoda. Makanya kalau ada orang tukang goda itu biasanya setan. Yang tukang goda siapa Pak biasanya? Kok nggak ngomong? Ya. Makanya di sini akal itu mengekang, syariat mengendalikan, cocok. Jadi pendorong dikekang, menggoda dikendalikan. Gitu. Makanya kalau ada yang tanya katanya setan dibelenggu kok masih ada yang maksiat, masih ada yang menyimpang. Jawabannya nafsu kan nggak dibelenggu. Gitu, ya. Dan yang menyesatkan manusia itu bukan hanya setan, nafsu setan. Makanya fa'amma man khafa itu. Next, karena waktu ya. Oke, nih. Ini
hidup supaya bermakna, bernilai, harus punya 7 ini. Makanya ini saya sering katakan rukun kehidupan. Kalau ada rukun Islam ada 5, rukun iman ada 10. Benar, Pak? Rukun iman ada berapa, Mbak? Coba kasih kuis dapat TV. Itu. Rukun hidup ini ada 7. Rohani, spiritual, moral. Makanya orang nggak punya spiritual, nggak punya moral, ambruk hidupnya. 2, kekayaan. Nah, orang nggak punya kekayaan, nggak ada nilainya di hidup. Dibuang manusia. Kesehatan, sakit-sakitan, ya, bisa diterima di Excel? Nggak bisa. Tuh, polisi aja ketika meriksa ditanya sehat, sehat nggak Pak? Zahir batin. Bapak dalam keadaan sehat kan gitu. Antum juga ketika diseleksi pertanyaan itu kesehatan. Nah, kepribadian ini berintegritas, berkualitas. Apalagi mbak-mbak mau kawin yang ditanya pertama kali, ditonjolkan pertama kali adalah kepribadian. Ya, karena semua wanita itu menginginkan laki-laki yang punya kepribadian. Ya, mobil pribadi, rumah pribadi, dan syukur-syukur fasilitas semua pribadi. Ya. Oke, profesi bermanfaat bagi alam sekitar. Profesi itu seluruh amal usaha yang punya nilai uang. Itu profesi. Kalau enggak, bukan namanya profesi. Makanya guru itu sudah disebut profesi. Ya, kalau bukan hanya dagang. Karena guru dapat gaji. Makanya ikhlasnya guru itu bukan terima gaji seadanya, ngajar semaunya. Gitu. Tapi nerima gaji semaksimal mungkin, tetap gaji sebesar apapun untuk sarana kehidupan. Tujuan utama ngajar, gitu ya. Nah, nomor 6 masyarakat. Kita nggak mungkin bisa hidup sempurna kalau nggak bersosial. Antum mau hidup di hutan atau mungkin mengurung diri, gendeng, dipasung itu. Kita mau nggak mau, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bersosial, sabar atas gangguan, lebih baik daripada nggak sabar, nggak bergaul. Nah, terakhir keluarga. Makanya sesukses apapun kalau belum berumah tangga itu statusnya separuh, nggak lengkap. Gitu. Makanya yang belum nikah itu enggak, di dalam hidup itu masih pincang, masih belum lengkap. Makanya ketika nikah separuh agamanya kebayar. Nah ini antum penuhi kalau ingin jadi orang sukses. Oke, next sekarang. Nah, ini agar hidup lebih bermakna, bernilai ini, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Nih. Jadi bagaimana kita itu punya amal soleh, bukan hanya amal usaha, amal soleh. Laki perempuan dalam kondisi amal itu didasari iman. Makanya Ramadan pun man shoma ramadhana imanan wahtisaban, kan gitu kan. Maka Allah berikan janji hayatan thayyibah, yaitu apa? Hidup bahagia. Dan ini tujuan semua orang. Enggak ada orang yang hidup ngenes, pengen hidup. Bahkan hidup bahagia dan tidak mau gelisah itu madhab kehidupan yang seluruh manusia sepakat, nggak ada yang berselisih. Ya.
yang atas, yang bawah, yang rakyat jelata dan rakyat jelita, semua menginginkan kebahagiaan. Yang kekayaan speser pun juga pengen bahagia. Yang kekayaannya sudah 14.000 triliun pun ngeluh kurang bahagia. Itu kan gitu. Oke, next sekarang. Karena waktunya. Sampai jam berapa? Jam 1.20 mungkin ditambah 10 menit buat tanya Nah, jawab. menjadi pihak yang memberi manfaat ini nih. Itu Pak, al-mu'minul qawi. Mukmin itu harus kuat. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uk ini. Ini angle-nya, berusahalah dalam hidup ini mengejar, memberi, mewujudkan sesuatu yang paling bermanfaat. Tapi ketika kita mewujudkan sesuatu yang manfaat itu, kita nggak akan bisa sempurna, bahkan bisa gagal. Kalau nggak dibantu Allah, wasta'in billah, minta bantuan sama Allah. Nah, wala ta'jas, jangan melemah. Itu belum apa-apa sudah mundur, belum apa-apa sudah bilang nggak bisa, belum mencoba sudah bilang gagal. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Tapi kalau akhirnya gagal, jangan mengandai-andai. Tapi yang terbaik, walakin kul qadarullah, katakan ini takdir Allah. Kenapa? Karena membuka lau, ya, mengatakan lau, mengiang-iangkan di pikiran kita, andaikan itu buka peluang setan menghancurkan kita. Aduh, dulu seandainya saya nggak kawin sama dia, ternyata gagal. Seandainya dulu anak nggak kerja dulu seandainya, semuanya itu setan. Ya, tapi yang terbaik katakan ini takdir Allah. Sudah selesai. Sekarang semangat memberi manfaat, mohon pertolongan Allah, jangan melemah hadapi masalah. Titik, itu kunci hidup. Supaya sukses. Next sekarang. Nah ini mulai Ramadan. Coba bayangkan Ramadan seeksotik begini, kita nggak sukses, kita menjadi orang gagal keterlaluan. Coba lihat Pak, setan dibelenggu. Masih bisa goda antum coba, ditali, gimana lepasnya nanti. Mikir dikit. Ini ditali aja bisa menyesatkan kita. Dibelenggu bisa goda kita. Gimana lepasnya? Ibarat ada pertandingan tinju, lawannya itu di borgol aja menang loh Pak. Itu gimana itu ya? Kira-kira musuhnya statusnya apa itu? Keterlaluan. Nah, ini pintu neraka ditutup aja masuk, sampai ini gimana itu? Coba. Dan surga dibuka, nggak melebu jari wong Jawa. Ya Allah, ini orang keterlaluan. Ya Allah, mana itu? Jadi super kendor, nggak bisa dinilai lagi. Orang pintu dibuka nggak masuk, pintu ditutup malah masuk. Ayo itu, ya, logikanya itu. Nah, makanya di sini ada rohani yang dititipkan Allah di bulan Ramadan. Ya baghiyal khair, wahai pencari kebaikan, bil, ayo kejar. Wa ya baghiyas syarr, wahai orang yang ingin mewujudkan keburukan, sir tahan. Walillahi utaqa'u minan nar. Jadi kita ini bisa aja ditakdirkan Allah hari ini menjadi penghuni neraka. Dilepas di bulan Ramadan itu berkat pengampunan dan ibadah kita. Kayaknya ini next sekarang. Nah ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, Lailatul Qadar satu tempat. Makanya Lailatul Qadar ini akselerasi Pak. Coba bayangkan kalau ada orang yang mau masuk XL di sini nggak punya ijazah, disyaratkan S1 semua.
Ada program akselerasi S1 dalam waktu 1 malam. Nggak ikut, nggak mungkin. Ini. Coba bandingkan kesuksesan di XL yang kerja di sini paling dibatasi pensiun, sementara kita ini nanti lebih baik daripada 1000 bulan nggak ikut. Makanya betul kata Rasulullah, siapa yang terhalangi kebaikan Lailatul Qadar itu layak untuk terhalangi semua kebaikan. Nggak patut. Mau mengejar 1 malam dikasih lebih baik daripada 1000 aja nggak bisa kok. Apa yang perlu kita harapkan lagi dari orang seperti ini? Yang nggak ikut ini. Yang nggak menemukan Lailatul Qadar. Apa yang kebaikan yang bisa kita harapkan? Hanya amal 1 malam. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang lainnya akan lebih sulit orang seperti itu. Next sekarang. Nah ini. Nilai utama adalah takwa ini. Jadi kalau kita itu ingin sukses bulan Ramadan ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutib. Kalimat kutiba itu artinya apa? Menjalankan puasa sesuai dengan garis yang dibuat syariat, Pak. Inilah yang dimaksud dengan puasa sesuai dengan sunnah. Makanya di kita kenapa banyak puasa itu gagal, banyak puasa nggak berlanjut, terawih aja lihat sekarang. Hari pertama, kedua, ketiga, Masya Allah, pasang tenda di luar masjid. 10 kedua, jamaah yang di tenda hilang. 10 ketiga, tendanya hilang. Bahkan, subhanallah, penduduk asli masjid baru ketahuan di situ 10 terakhir. Yang lainnya pendatang, nggak tahu itu ya dari mana. Nah, orang yang sekarang puasa di Indonesia ini memang terbagi menjadi 3. Puasa ala syariat, maka insya Allah mendapatkan la'allakum tattaqun. Ada yang puasa ala adat. Itu adat biasanya tarawih awal aja, nanti tengah udah. Bahkan adat kebiasaannya tarawih itu yang cari yang cepat-cepat. Makanya masjid yang membludak, masjid yang disenangi jamaah, masjid yang paling cepat selesai. Makanya sampai ada masjid dijudikan. Pak, tebakan mana Pak masjid yang duluan selesai Pak? Hidayah sama taqwa. Ternyata menang tuh dia. Dapat 100. Dijudikan. Coba bayangkan sholat tarawih 21 rakaat selesai 27 menit Pak. Wah itu gayanya cundal-cundil, cendat-cendet, gebek-gebek, mencolot. Coba bayangkan. Apa yang dicari didapat orang seperti itu. Makanya Pak, ada imam yang baru baca lam yakunil aja itu banyak dibatuk-batukin jamaah. Iya. Apa? Isyarat sindiran kepanjangan. Dibatuk-batukin. Apalagi nanti sudah giliran sholawat dikencengin. Kenapa? Karena surat paling favorit itu inna a'toinakal kausar sama qul huwallahu ahad. Ini surat paling dicintai kaum muslimin mayoritas. Kenapa? Karena surat ini fadilahnya melimpah. Di antaranya adalah membantu mempercepat selesainya sholat. Wah itu paling keren itu. Sehingga cita-cita harapan la'allakum tattaqun mendapatkan puasa yang menghasilkan kesadaran takwa nggak ada. Nah yang lebih parah lagi Pak, yang ketiga. Nah yang ketiga puasa ala kadarnya. Sementing pantas nggak ditegur mertua, bahkan ada yang puasa tutup kendang awal sama akhir, yang penting layak untuk menerima THR. Udah, nggak ada keseriusan. Makanya jamaah-jamaah yang kedua, ketiga ini gampang hilang sholat tarawihnya, gampang tidak istiqomah. Dan bahkan kalau kita sekarang lihat,
riuh rendahnya itu hanya ada spot-spot mudik, mall, diskon, dan cari hal-hal yang sifatnya seneng-senengan. Puasa akhirnya ditinggal tunggang langgang, tidak tersisa kecuali hanya sekedar riuh rendah mau mudik. Next sekarang. Nah ini agar Ramadan melahirkan takwa ini bekalnya manajemen waktu. Jadi waktu itu dimanajemen dengan baik. Kapan saya itu harus qiyamul lail? Kapan saya harus sahur? Kemudian pagi ada membaca zikir pagi. Kalau syukur-syukur bisa duduk setelah sholat fajar. Intinya jangan lepas amaliyah 10 yang paling bagus dilakukan dan ringan dilakukan, besar pahalanya. 1, menjaga puasa jangan sampai batal pahalanya. Tuh. Karena mulut kita bisa membatalkan pahala puasa, telinga kita bisa membatalkan pahala puasa kita. Yang kedua, qiyamul lail, terutama tarawih. Saya katakan tadi, kalau memang tidak bisa di rumah, takut malas, di masjid bersama imam, insya Allah kita dipaksa, apalagi bacaannya 1 rakaat berapa? 1 lembar. Berarti insya Allah 11 rakaat selesai. Bapak-bapak ikut madhab apa ini Ramadan ini? Karena kalau Ramadan banyak pindah madhab soal tarawih ini. Ya, Imam Syafi'i hilang semua. Ya. Yang paling laris 11 kan? Padahal itu bukan madhab Syafi'i. Ya, pindah sementara Pak. Karena kebutuhan itu. Nafsu maksudnya kebutuhan. Manajemen waktu, keilmuan, dipelajari, hati yang sehat. Karena pada akhirnya yang mendorong kita itu puasa sempurna, senang menyambut Ramadan adalah hati yang ya ayyuhalladzina amanu, iman. Nah, amal soleh, harta halal, buka sahur, mental prima. Nanti apalagi berlaga pada waktu i'tikaf, apalagi i'tikafnya di Masjidil Haram. Oh, Masya Allah. Ya. Makanya Hudzaifah mengatakan, la i'tikafa illa fil masajidit thalatha. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid yang ketiga. Karena apa? Karena berat. Bahkan umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Nah, jadi tadi menjaga pahala puasa, qiyamul lail. Nah, memberi buka orang puasa. Itu ya, jangan cuma takjil 3 kurma, haram-haram 1, lengkap ya. Terus kemudian yang keempatnya adalah sedekah, yang kelimanya duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sholat 2 rakaat itu pahalanya seperti haji umroh. Kemudian yang ke-6 i'tikaf, yang ke-7-nya mengejar Lailatul Qadar, yang ke-8 kita i'tik ini umroh di bulan Ramadan. Nah, yang ke-9 yang tidak kalah pentingnya adalah menghatamkan Quran berkali-kali. Nah, yang ke-10 zikir, minimal zikir 7 ya. Baca salawat Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ketiga, ya dzal jalali wal ikram. Yang keempatnya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Yang kelimanya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bukan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang ke-6, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ke-7, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. 7 zikir ini enteng, gampang, mudah kita baca sambil naik kendaraan bisa, sambil kita itu berjalan dari kantor ke masjid, masjid ke kantor, kemanapun ya. Next sekarang. Nah ini, apakah hakikat dari takwa? Qala Ibnu Mas'ud, at-taqwa huwa ayyuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Wa ayyudhkar wala yunsa. Hendaknya Allah itu diingat, tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar. Hendaknya disyukuri, tidak dikufuri. Ini hakikat daripada takwa,
dan ini terkumpul dalam doa yang amat dianjurkan Rasulullah setelah tasyahud sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekarang terakhir, next. Nah ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini ciri khas orang muttaqin, orang sukses di bulan Ramadan dengan apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sekarang next Mas. Nah ini. Jadi kepekaan dan perhatian kepada alam lingkungan, memiliki kecerdasan naturalistik. Infak, dalam keadaan lapang bisa infak, sempit bisa infak. Dan infak ini tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada kucing, sampai orang tadi yang saya katakan pelacur dihargai oleh Allah karena memberikan minum ke anjing. Dan termasuk sekarang banyak ini apa namanya, infak atau wakaf oksigen. Antum nanam pohon-pohon yang ada di sekitar rumah antum, di jalan-jalan. Karena apa? Karena banjir dan berbagai macam kejadian pemanasan global yang sekarang bumi rata-rata menghangat 2,5 sampai 3 derajat Celcius. Karena ini kita tidak galakkan. Ya alladzina yunfikuna fis sarra. Kalau infak dalam keadaan lapang itu wajar, sempit lapang bisa itu hebat. Enggak mungkin dilakukan kecuali orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Next sekarang. Nah ini wal kadhiminal ghaid, bisa menahan dendam, bisa menahan diri, yaitu memiliki kecerdasan intrapersonal. Ya. Yang sekarang ini kita lihat manusia gampang dendam, gampang menyerang, gampang hasad, iri, dengki. Karena apa? Wal kadhiminal ghaid, sebagai hasil puasa Ramadan tidak terwujud. Nah, next sekarang. Ini wal afina 'anin nas, memaafkan manusia, memiliki kecerdasan interpersonal. Jadi, kenapa ditekankan memaafkan? Karena memberi maaf itu, meminta maaf meskipun sulit, lebih sulit lagi adalah memaafkan. Makanya yang ditekankan wal afina 'anin nas. Selanjutnya yang ketiga, yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu hasil daripada puasa menciptakan diri ihsan. Nggak bisa Mas? Nah ini wallahu yuhibbul muhsinin, menjadi muhsin. Muhsin berbuat baik kepada dirinya, alam sekitarnya, keluarganya dan semuanya. Jadi muhsin itu sangat berbeda dengan hasan, baik dengan mampu membuat kebaikan-kebaikan alam sekitarnya, orang sekitarnya. Itu namanya muhsin. Sekarang next. Nah ini yang paling penting, keempat, kecerdasan eksistensial, memahami eksistensi diri dengan alamnya, yaitu wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, kalau melakukan kesalahan itu cepat sadar gitu loh. Makanya kemarin ada pernyataan, sebetulnya sekarang dunia tidak sedang krisis sistem, tapi krisis kesadaran. Sadar. Kalau sekarang urusan sistem, kehebatan, orang-orang cerdik cendekia, itu banyak, melimpah, profesor banyak. Tapi kenapa sekarang ini kehidupan tetap aja hancur, carut marut? Karena apa? Krisis kesadaran yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ini wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu, kalau salah itu sadar, kalau salah itu tobat. Nah yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir, next, kalau salah itu dihentikan. Terus lanjut. Nah ini kecerdasan spiritual, memahami eksistensi Allah. Next. Nah ini Pak, kesadaran akan sebuah fakta logis bahwa manusia ada untuk kemuliaan. Artinya walam yusirru ala ma fa'alu,
Kalau salah itu hentikan, jangan dibela mati-matian, jangan dibenar-benarkan, jangan sekarang ini dicarikan dalih pembenaran. Wahum ya'lamun. Makanya ciri orang gila dan orang waras itu simple, Pak. Tahu bahwa itu masalah. Itu aja. Contoh, ada terapi orang gila di Sumber Waras. Orang disuruh ngisi ember, diisi terus, berarti gila. Kok mulai bertanya, kenapa ya ember ini nggak penuh-penuh? Nah, udah mulai waras. Kenapa ember ini diisi nggak penuh? Berarti apa? Tahu ada masalah, harus dihentikan. Itu ciri orang-orang apa? Kecerdasan intelektual. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sudah cukup? Insyaallah sekarang kita buka tanya jawab, membangunkan manusia yang masuk alam lain, dan mudah-mudahan tidak perlu ruqyah untuk mengeluarkan dari alam lain. Jazakallah khairan kasihan kepada Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi jamaah yang mau bertanya, silakan. Silakan. 2 orang ya? Pak Harif. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa puasa Ramadan kita harus menjaga hati, menjaga semuanya, baik untuk yang membatalkan puasa maupun yang membatalkan pahala puasa. Dalam dunia kerja kita sering dihadapkan, misalnya kita punya tim atau punya tim, kita juga punya atasan. Nah di situ kita ada kalanya kita diminta untuk evaluasi. Artinya kita menyampaikan kepada atasan terkait kinerja tim kita itu. Kita menyampaikan baik dan buruknya itu. Apakah itu termasuk salah satu gibah atau tidak itu? Karena memang kita kan kadang-kadang dalam menyampaikan sesuatu, misalnya ada beberapa tim yang memang nggak perform gitu, kita sampaikan apa adanya. Apakah itu salah satunya gibah atau yang mengurangi ibadah pahala puasa apa tidak gitu mungkin Ustaz. Bagus. Ini pertanyaan bagus ya. Di dalam dunia kerja nggak lepas dari masalah, dan masalah itu mengerucut pada 3 dimensi. Masalah sama atasan, masalah sama teman, masalah sama gaji. Itu aja. Jadi nggak usah diputer-puter ya. Terus begini, wajar atasan menilai bawahan, dan dalam penilaian itu pasti menyebutkan kekurangan. Kalau disebutkan kelebihannya, itu bukan penilaian tapi pujian. Dengan demikian termasuk ghibah yang dibolehkan adalah di dalam rangka untuk penilaian ini ya. Contoh aja, makanya kita di dalam memimpin negara itu lebih berat. Kenapa Pak? Dia harus menggibahi menteri setiap hari. Menteri punya anak buah, eselon 1, 2, 3, gubernur, dan itu harus. Oleh karena itu ghibah itu dikecualikan satu, di dalam rangka untuk mengangkat kezoliman, kesesatan, dan menyingkirkan kemungkaran, termasuk juga masalah-masalah kantor. Kemudian yang kedua, di dalam rangka untuk menjadi saksi di pengadilan. Karena kita mau nggak mau. Ya Bapak Hakim yang mulia, seperti yang saya lihat, fulan pernah begini-begini, menghibah. Ketiga, ketika kita meminta fatwa kepada ulama, ya, telepon atau ngomong langsung, yang mulia atau syekh, saya memiliki istri 2, yang pertama begini, yang kedua begini, gimana, boleh nggak saya ceraikan salah satunya? Ghibah.
Kemudian di dalam rangka untuk identifikasi, nah itu kita mengidentifikasi karyawan pasca selesai seleksi, pasti kita akan ngomongin itu satu persatu. Oh ini nggak bagus mas, ini aja, ini lulusan universitas ini biasanya seperti ini, sekolah seperti ini, maka yang kita terima identifikasi, verifikasi. Terus kemudian yang dibolehkan ghibah adalah juga di dalam rangka mentahdir istilahnya, memberikan peringatan terhadap masyarakat umum supaya tidak terkena pengaruh kesesatan tokoh sesat. Ya, biasanya dia sangat bahaya, umpamanya dia menipu orang dengan menggandakan uang umpamanya. Kita kasih peringatan, bahaya ini. Itu. Atau kenapa di Indonesia itu orang Indonesia secara umum itu gampang ditipu, susah diminta, Pak. Itu. Wah, Pak, nanti ini sebentar lagi akan keluar harta karun Wali Songo di Bank Swiss. Itu. Oh, cerita bla bla bla, akhirnya nanti Bapak bisa mengajukan proposal, satu proposalnya 1 juta, yaitu harta karunnya Wali Songo, 1 juta kali proposal 5.000. Nanti kasih sampel aja tuh 2, 3, 5 masjid yang diloloskan, yang digolkan, udah seperti itu. Makanya dalam rangka itu kita dibolehkan untuk apa? Menghibah tokoh yang membuat keresahan kerusuhan seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Jazakallah, cukup. Selanjutnya tadi Pak Heri ya. Pertanyaan kedua dari Pak Heri. Mas Indra. Ada lagi? Depan. Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan Pak Ustadz bilang untuk sholat tarawih, Pak. Nah, kalau kita nggak sholat malam atau qiyamul lail, boleh nggak, Kak? Itu aja sih. Sebetulnya sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat tahajud ini adalah sunnah. Ya. Sunnah itu artinya kalau kita lakukan baik, kalau kita tinggalkan tidak ada sanksi. Namun jangan sampai kita lewatkan ya. Kalau nggak bisa sama jamaah di rumah. Ya. Karena pada akhirnya di bulan Ramadan yang seperti ini kita nggak sempat, bagaimana di luar Ramadan. Pintu surga dibuka aja kita juga nggak mau memasukinya dengan amal-amal yang sudah dicecer oleh Allah, diobral oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Ya. Dan Rasulullah sampai mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai, maka ditulis satu sholat semalam suntuk, sholat semalam penuh, Masya Allah. Ya. Tapi begini Pak, kalau Bapak ingin sholat di rumah boleh dengan syarat 4. 1, tidak khawatir tertimpa kemalasan. 2, bisa memilih di akhir malam. 3, ingin menjaga hafalan dan bacaannya panjang-panjang. Keempat, tidak mengguncangkan jamaah masjid. Itu ya. Bikin error masjid gitu. Tapi intinya Bapak enggak sholat enggak dosa. Itu, karena ini hukumnya sunnah. Ada lagi? Pak Heri, cukup. Kenapa Bapak tanyanya enggak sholatnya? Kenapa? Ada banyak lembur? Atau baru kawin antum? Ya. Gini Pak Ustadz, di rumah kan kita habis sholat tarawih nih, terus istirahat, tidur, terus bangun tengah malam,
sekitar jam setengah 2 atau jam 2. Nah, tapi mungkin karena berat banget itu pengen tidur lagi. Nah, istri bilang, kenapa nggak sholat qiyamul lail itu? Gitu. Gitu sih. Kalau sudah sholat tarawih cukup. Cuman di sini afdal saja dilakukan di akhirnya. Tapi kalau seandainya Bapak habis sholat tarawih di masjid, kemudian ingin qiyamul lail lagi, boleh silahkan, tapi tidak boleh melakukan witir lagi kalau sudah witir, karena Rasulullah mengatakan la witroni fi lailatin, tidak boleh melakukan 2 witir dalam 1 malam. Itu aja. Jadi sudah cukup tarawih, ya. Jadi kalau ingin menambah silakan, atau diinkludkan sekalian sehingga ikut di masjid tapi langsung nanti di akhir. Dan Bapak bisa bangun jam 2, jam 3 cukup. Mau baca surat yang kayak apa antum? Kalau suratnya ya lagi-lagi inna a'tayna sama qul huwallahu ahad, paling panjang inna anzalnahu fi lailatul qadr, antum bangun jam 3 udah cukup sekarang. Ya, setengah jam sholat, ya. Terus kemudian antum persiapan 20 menit, 15 menit udah. Dan sekarang itu ini subuh jam 4 berapa? 39 ya. Iya, udah cukup. Dan sahur itu Pak, jangan terlalu eksploitatif terhadap makanan. Ya cukup telur 2. Terus kemudian kurma, ya kurma ganjil ya jangan sampai ganjil yang 27 gitu loh. Itu masa kotak entek itu namanya ya. Cukup ya kalau memang ajwa 7 butir. Terus kemudian antum minum yang manis selesai ya. Antum makin mengkonsumsi karbo dan glukosa, apalagi umur-umur seperti anak antum ini, itu bahaya. Lemesnya itu makin tinggi. Dan antum makin mengurangi karbo sama glukosa, itu kuat. Ya, enak. Itu kalau antum nggak percaya coba. Kalau memang antum nggak kuat, udah kebiasaan mengkonsumsinya, udah telurnya 4 aja deh. Telur 4, ya, terus kemudian kurma juga nggak harus ganjil ya. Yang dianjurkan makan kurma ganjil itu ketika Idul Fitri. Karena kata Anas bin Malik, maka Rasulullah SAW yakhruj fi Idul Fitri hatta ya'kulat tamarat, sampai makan kurma, wala ya'kuluhunna wa ya'kuluhunna witra, dia makan dalam kondisi ganjil. Tapi kalau buka sahur terserah. Mau ganjil, mau gendap, nggak ada kesunahannya, gitu ya. Dan mepet aja azan. Bahkan kata Rasulullah, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yaqdu hatta yaqdi hajatu minhu." Jika di antara kalian dengar azan, wadah makan minum masih ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai dihabiskan. Ya, maksudnya menghabiskan, umpamanya antum tinggal separuh atau sempat azan langsung lanjut gitu loh. Jangan ngambil lagi. Nah itu beda, itu dalilnya nggak ada itu. Tapi jangan main kias. Ada yang main kias, Pak, kalau lagi hubungan intim terus azan gimana? Kayak makan minum, Pak. Enggak, beda. Itu langsung harus dihentikan. Kalau enggak batal. Nah itu. Barangkali ada yang nyempet-nyempetin. Ya. Jazakallah Ustaz. Sepertinya cukup ya Pak Heri ya. Oke. Ya, jazakallah kami kasih kepada Ustadz. Sebelum mengakhiri kajian kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang mengikuti kajian hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila dalam kajian ini ada kekurangan. Selanjutnya Ustaz, mohon ditutup dengan doa Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah kita mengakhiri kajian ini masih banyak yang selamat ya, dan mayoritasnya masih belum kesurupan. Tapi nggak apa-apa, kita doakan supaya setannya makin jauh
dan puasa kita diterima Allah sepanjang hari selama Ramadan bisa menyempurnakan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tadi saya buka dengan